Hujan es batu, buset deh, pecah kaca mobil. Sejumlah wilayah di Jakarta Selatan, tepatnya di kawasan Tebet dan Kalibata, siang tadi dilanda hujan es. Sejumlah pengendara yang sedang melintas terpaksa menepi untuk menghindari hujan es tersebut. Hujan es yang terjadi menimbulkan suara yang cukup keras. Sejumlah warga banyak yang mengabadikan momen tersebut. Hujan es, Jakarta Selatan. Walaupun tak menimbulkan korban atau kerugian, fenomena hujan es ini sangat jarang terjadi terlebih di ibu kota. Menurut BMKG, hujan es merupakan fenomena cuaca alami yang biasa terjadi dan termasuk dalam kejadian cuaca ekstrim. Jembatan penghubung desa terputus, warga nekat melintasi sungai dengan tali. Jelang laga final Piala Dunia lawan Argentina, skuad timnas Prancis diserang penyakit flu misterius. Halo, selamat malam pemirsa. Puluhan rumah warga di Manggarai Utara ludes terbakar api. Kobaran api yang besar membuat petugas damkar bersama warga berjibaku memadamkan api. Bersama saya Fadilah Hairunisa. Inilah Ainus Malam selengkapnya. Bang Ciu, Flora kecilin Bang Ciu. Utara 2. Kebakaran terjadi di permukiman warga kawasan Manggarai Utara, Jakarta Selatan pada Sabtu sore. Menurut salah satu warga, kejadian berawal saat hujan deras mengguyur kawasan itu dan tiba-tiba terdengar suara seperti ledakan yang diduga merupakan ledakan tabung gas. Sesaat kemudian api dengan cepat membesar membakar puluhan bangunan semi permanen yang berada di pinggir Jalan Manggarai Utara. Nggak taunya pas saya lagi tiduran itu ada suara orang berisik gitu kan, padahal kan lagi hujan kan nggak mungkin orang berisik gitu. Pas saya lihat ternyata kebakaran. Gede apinya. Kemungkinan itu gas meledak. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Api juga melalap dua toko di Jalan Raya Raja Mandala, Bandung Barat, Jawa Barat. Sementara sebuah mobil terbakar di ruas tol Cipularang, kilometer 94. Video amatir yang direkam polisi PJR Tol Cipularang terlihat kobaran api cukup besar membakar seluruh bagian mobil di Purwakarta, Jawa Barat. Petugas PJR sempat kesulitan memadamkan api karena terbatasnya alat pemadaman api. Api baru bisa dipadamkan setelah satu unit damkar Kabupaten Purwakarta diterjunkan ke lokasi. Diduga kebakaran dipicu korsleting listrik di bagian mesin mobil. Sementara itu, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, dua toko terbakar diduga akibat korsleting listrik. Kebakaran sempat membuat warga panik akibat kebakaran khawatir api menjalar ke seluruh toko lainnya. Pemadam kebakaran kerahkan 3 unit pancar dan 1 unit rescue untuk memadamkan api. Dari listrik, korslet listrik, terus dari konter sebelah sana, terus yang remet ke atas langsung. Pas posisi itu Akang lagi di mana? Lagi tidur, kebenaran kalau yang di bawah kan ruko, jadi nggak ada orang. Cuman saya kan di atas rumah, jadi saya tinggalnya di atas. Oh, jadi rumah Akang tersambar juga? Iya, ini kan atasnya rumah, kamar, 2 rumah Pak, yang 1, yang 2.
Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun pemilik rumah mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Dari Bandung Barat, Jawa Barat, Yuwono Wahyu, Ainis melaporkan. Cuaca buruk yang menerjang Jakarta mengakibatkan sejumlah pohon tumbang. Di kawasan Matraman, sebuah pohon mahoni raksasa tumbang dan menutup jalan. Pohon mahoni setinggi 7 meter ini tumbang dan menutup jalan di kawasan Matraman, Jakarta Timur, Sabtu sore. Pohon tumbang setelah tertiup angin kencang saat hujan lebat yang menerjang Jakarta. Pohon juga menimpa kabel listrik hingga membahayakan pengguna jalan. Beruntung, tumbangnya pohon tidak melukai pengendara yang melintas. Sementara di kawasan Jatinegara Timur, sebuah pohon angsana setinggi 5 meter tumbang dan menimpa sejumlah lapak pedagang kaki lima di bawahnya. Meski dagangan mereka hancur, para pedagang berhasil menyelamatkan diri. Tumbangnya pohon angsana ini juga menimpa kabel listrik dan menutup ruas jalan. Sejumlah pohon tumbang diterjang angin puting beliung di Majalengka, Jawa Barat. Sementara itu angin kencang juga melanda lokasi pembukaan pekan olahraga di Mamuju, Sulawesi Barat. Sebuah pohon tumbang diterjang angin puting beliung di area alun-alun Majalengka, Kecamatan Majalengka Kota, dan menimpa 2 gerobak serta sepeda motor milik pedagang yang sedang mangkal. Angin kencang juga tumbangkan pohon mahoni di Jalan Majalengka Cikijing dan membuat arus lintas tersendat. Petugas gabungan dari BPBD Majalengka, Polri, dan Polsek Cigasong dan Majalengka serta Dinas Pertamanan dibantu warga membersihkan pohon tumbang di 2 lokasi yang berbeda. Sementara angin kencang juga melanda lokasi pembukaan pekan olahraga Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju. Dalam video amatir menunjukkan kepanikan warga saat sebuah tenda terbang ditiup angin kencang. Peristiwa ini terjadi tepatnya di anjungan pantai Manakara, Mamuju, Sulawesi Barat pada Jumat sore. Tenda yang disiapkan pun porak-poranda. Angin kencang berlangsung selama hampir 30 menit. Akibatnya, acara pembukaan pekan olahraga Provinsi Sulawesi Barat sempat tertunda. Banjir bandang menerjang Polewali Mandar, Sulawesi Barat hingga jembatan penghubung antar desa terputus. Sejumlah warga nekat bertaruh nyawa melintasi sungai demi bisa pulang ke rumah. Jembatan Tapua terputus. Terputus jembatan Tapua. Robo turun. Banjir bandang yang menerjang wilayah pegunungan Desa Tapua, Polewali Mandar, Sulawesi Barat pada Jumat kemarin. Akibatnya jembatan penghubung antar desa sepanjang 50 meter terputus disapu banjir. Terkait hal tersebut, nampak sejumlah warga yang usai berkebun panik lantaran tak bisa melintasi jembatan. Namun demi dapat pulang ke rumah, sejumlah warga nekat bertaruh nyawa menyeberangi sungai menggunakan seutas tali. Selain memutus jembatan yang menjadi satu-satunya akses warga, banjir bandang juga merusak sejumlah rumah. Kini petugas BPBD masih terus melakukan pendataan dampak yang ditimbulkan akibat peristiwa ini. Dari Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Huzair Zainal, iNews melaporkan. Banjir setinggi 1 meter merendam ratusan rumah warga di Luwu, Sulawesi Selatan. Sementara di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, 2 orang terluka akibat tertimbun longsor. Arus deras menghantam sejumlah desa di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. Ratusan rumah warga terendam dengan ketinggian air mencapai 1 meter. Banjir terparah terjadi di Desa Lembang-Lembang, Kecamatan Baibunta. Sementara di Kecamatan Malangke Barat, banjir terjadi akibat tingginya intensitas hujan yang mengakibatkan tanggul Sungai Rongkong jebol. Sejumlah warga yang terdampak mengungsi, namun ada pula yang memilih bertahan di rumahnya.
Sudah puluhan tahun ini tanggul dikasih dikerja terus tidak pernah tahan. Bahkan tambah bahaya. Jadi harapannya Ibu sama pemerintah apa ini, Bu? Harapannya ke depan bagaimana usahanya pemerintah supaya bisa seperti kampung lain. Sementara di Toraja, 8 rumah warga tertimpa longsor, 2 orang terluka akibat insiden ini. Sementara warga yang rumahnya rusak diterjang longsor mengungsi ke rumah kerabat mereka yang lebih aman. Sulitnya menjangkau lokasi longsor membuat 2 warga yang luka berat akibat tertimpa bangunan terpaksa dirawat seadanya di salah satu rumah warga yang dijadikan lokasi pengungsian. Yang memiliki rumah atau tempat tinggal di pinggir jalan, lereng gunung dan atau bantaran sungai, sementara waktu mencari tempat yang aman untuk menghindari musibah longsor susulan. Jalur penghubung antara Kabupaten Semarang dengan Kabupaten Demak yang telah terputus sejak longsor melanda hingga kini belum diperbaiki pemerintah. Pemerintah Kabupaten Semarang hanya menutup permanen jalur sepanjang 100 meter tersebut hingga mengganggu aktivitas warga sekitar. Warga yang tinggal di Desa Kalongan, Kecamatan Unggaran Timur harus mencari jalur alternatif yang lebih jauh hingga 3 km untuk bisa sampai ke Omragen Demak. Pemirsa, seorang pengendara motor tewas setelah menabrak truk kontainer yang terparkir di bahu jalan. Kecelakaan diduga akibat korban dalam kondisi mengantuk saat berkendara. Seorang pengendara motor tewas setelah menabrak truk kontainer yang terparkir di bahu jalan di Jalan Raya Balaraja, Kabupaten Tangerang, Banten, Sabtu pagi. Pria berusia 45 tahun ini tewas lantaran mengalami luka serius di bagian kepala akibat terbentur bagian belakang truk. Diketahui sebelumnya korban yang berkendara sepeda motor melaju dari arah Cangkudu menuju Balaraja usai pulang kerja. Korban diduga mengantuk sehingga motor yang dikendarainya menabrak bagian belakang truk yang terparkir. Setiba di TKP sekitar Desa Cangkudu, tepatnya di depan SDN 1 Cangkudu, menabrak bagian belakang mobil box yang parkir di bahu jalan. Korban mengalami luka di bagian kepala dan meninggal di TKP. Usai diidentifikasi, jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Balaraja untuk keperluan otopsi. Dari Kabupaten Tangerang, Banten, Ai Marani, iNews melaporkan. Verdi Sambo akui gelap mata habisi Brigadir Yosua. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda.